Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang maha sempurna ilmunya dan maha luas kebijaksanaannya. Dialah Allah yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Dan dia pula lah Allah yang mengingatkan kembali kepada manusia apa yang sebelumnya sudah diketahui namun boleh jadi telah dilupakannya. Salawat dan begitu pula salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah, dan beliaulah Nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia ilmu dan hikmah yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ceramah kali ini sama-sama kita akan membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la qada'u ajnihataha ridhaan li talibil ilmi wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari dengan sungguh-sungguh satu ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju jalan ke surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai tanda keridhaan bagi orang yang berilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu diminta ampunkan kepada Allah oleh para malaikat yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, bahkan oleh ikan yang ada di sungai. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang yang lain. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah ahli waris Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Sesungguhnya para
Nabi itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu yang merupakan warisan Nabi, sungguh dia telah memperoleh bagian yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tadi, paling tidak ada 5 pelajaran yang bisa kita petik kaitannya dengan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Pelajaran yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya barang siapa yang dengan usaha sungguh-sungguh menempuh suatu jalan demi mencari suatu ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju jalan ke surga. Di dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menggunakan kata tariq yang bentuknya nakirah atau tidak menentu. Ini menunjukkan keumuman. Jadi jalan apa saja. Begitu juga kata ilmu, Allah menggunakan bentuk nakirah yang juga menunjukkan makna yang umum. Itu artinya seorang muslim boleh menempuh jalan apapun selama itu sesuai dengan syariat untuk memperoleh suatu ilmu. Bisa melalui ceramah atau pengajian, bisa melalui membaca, bisa melalui media sosial, diskusi dan sebagainya. Jalan apapun itu selama sesuai syariat. Dan ilmu itu juga sifatnya umum. Ilmu apa saja, ya, bukan hanya ilmu syariat dalam arti yang sempit seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan sebagainya. Tapi ilmu apa saja, selama ilmu itu bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari suatu jalan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu, Allah akan menuntunnya menuju ke surga. Mengapa demikian? Karena ilmu itu adalah panduannya amal. Ilmu adalah panduan dari amal. Tanpa ilmu, maka seseorang tidak akan tahu untuk beramal. Dengan ilmulah, maka amal itu akan ada panduannya dan akan ada tuntunannya. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, Nabi menyampaikan bahwa para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang berilmu. Paling tidak ada 2 pemahaman ulama kita terhadap penggalan hadis tadi. Pemahaman yang pertama menyatakan bahwa hadis ini maknanya adalah makna harfiah. Jadi betul-betul malaikat itu membentangkan sayapnya kepada orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran dan di sekian banyak hadis kita bisa menjumpai malaikat digambarkan, ya, dideskripsikan sebagai makhluk yang bersayap. Nah, malaikat letakkan sayapnya itu kepada orang yang berilmu. Nah, pemahaman yang kedua memahami penggalan hadis tadi secara kiasan, bahwa yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya yaitu merendahkan dirinya kepada orang yang berilmu. Sebagaimana kita bisa jumpai di dalam Al-Quran, Allah menggunakan istilah junahul dzulli wahfid lahuma junahul dzulli minar rahmah. Rendahkanlah, ya, sayap-sayap kemuliaan itu kepada kedua orang tua. Begitu juga hadis ini. Jadi ketika dikatakan malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang berilmu, itu artinya malaikat memuliakan orang-orang yang berilmu. Ya, bukankah salah satu faktor yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam menjadi mulia dibandingkan dengan para malaikat, yaitu karena Allah telah memberikan kepada beliau ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Di dalam Al-Quran pada awal-awal surah Al-Baqarah dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam, disampaikan pada malaikat, malaikat kemudian bertanya, "Ya Allah, akankah Engkau menciptakan makhluk yang akan merusak di muka bumi, yang akan menumpahkan darah?" Tapi Allah kemudian menjawab, "Saya tahu apa yang kalian tidak ketahui." Malaikat kemudian diberikan pertanyaan tentang nama dari benda-benda yang dinampakkan pada mereka. Malaikat tidak mengetahui, Adam yang mengetahui. Maka inilah salah satu faktor yang menjadikan manusia lebih istimewa, yaitu karena ilmu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ikhwas sekalian semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga,
Yang bisa kita petik dari hadis tadi, Nabi menyampaikan bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh makhluk yang ada di langit. Makhluk yang ada di langit itu tentu para malaikat. Didoakan oleh para makhluk yang ada di bumi, bukan hanya manusia. Di hadis tadi disebutkan hatta al-hitana fil ma, sampai ikan yang ada di air itu juga memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang berilmu insyaallah akan berguguran dosa-dosanya disebabkan doa dari para malaikat, doa dari manusia, dan doa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan sebegitu tingginya pemahaman sebagian ulama kita terhadap penggalan hadis tadi, sebagian ulama sufi itu tidak mau menangkap ikan yang hidup untuk dikonsumsi, untuk dimakan, dengan alasan akan mengurangi jumlah makhluk yang akan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu saja ini bukan suatu larangan, tapi ini adalah bentuk penghormatan terhadap orang-orang yang berilmu. Dewa sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah saja tanpa dasar ilmu, maka itu seperti kemuliaan bulan atas bintang-bintang yang lain. Tentu saja kalau kita mau membandingkan antara cahaya bulan dengan cahaya bintang, maka cahaya bulan jauh lebih terang, jauh lebih jelas. Meskipun jumlah bintang-bintang itu lebih banyak, tapi ketika bulan hadir, meskipun hanya satu saja, tapi cahayanya jauh lebih menyinari dunia ini. Begitulah keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah semata-mata tanpa dasar ilmu. Tentu saja ikhwas sekalian, penggalan hadis ini bukan berarti dimaksudkan untuk meremehkan nilai ibadah, tidak. Tapi penggalan hadis ini untuk menunjukkan bahwa dalam ibadah semestinya disertai dengan dasar ilmu. Bukankah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya atas dasar keikhlasan semata-mata, tapi ibadah itu diterima oleh Allah juga apabila dilakukan sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas apapun seseorang itu beribadah, setulus apapun dia beribadah, tapi kalau tidak disertai dengan ilmu, tidak dibarengi dengan pemahaman, maka ibadah itu akan tertolak. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari ajaran agama ini, maka apa yang dia ada-adakan itu akan tertolak. Contoh yang sederhana, seandainya ada seseorang yang melaksanakan salat subuh sampai 20 rakaat, jika ditanya, mengapa bapak, mengapa saudara melaksanakan salat subuh sampai 20 rakaat? Lalu dia menjawab, tidak apa-apa, yang penting saya ikhlas. Saya merasa sangat nikmat salat subuh hari ini, sehingga rasa-rasanya tidak cukup kalau hanya 2 rakaat saja. Karena itu sekalian saja saya cukupkan sampai 20 rakaat. Lalu misalnya ada pertanyaan, apakah salat subuh yang seperti ini yang dilaksanakan dengan keikhlasan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, tapi dengan jumlah rakaat 20 rakaat, apakah itu akan diterima oleh Allah atau tidak? Jawabannya tentu saja tidak. Meskipun ikhlas, akan tetapi tidak disertai dengan ilmu. Maka orang yang beribadah atas dasar ilmu lebih mulia daripada orang yang beribadah semata-mata tanpa disertai dengan ilmu. Yang kelima, ikhwah yang dimuliakan Allah SWT, bahwasanya orang-orang yang berilmu, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ulama, mereka itu adalah pewaris Nabi. Maka muliakanlah para ulama kita, karena sungguh mereka lah yang mewariskan ilmu dari Rasulullah SAW. Nabi tidak mengatakan keluarga saya dan pewaris saya, tapi ulama, orang yang berilmu. Karena para Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan materi, yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Para ulama lah yang menjaga warisan Rasulullah SAW tersebut secara turun-temurun sampai kepada masa kita sekarang ini. Maka mari kita muliakan para ulama. Pada akhirnya, ikhwah yang dirahmati dimuliakan oleh SWT, mari sejenak berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada
kita berluasan ilmu dan rasa hormat terhadap para ulama. Allahumma ja'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin al-maqbulin. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam golongan orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu itu kami sanggup beramal, dalam beramal kami bisa ikhlas, dan semoga dengan keikhlasan itu amal ibadah kami diterima di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah para ulama kami, kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu kelak bersama dengan mereka dan bersama dengan para nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhlaskan ya, semoga ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.